Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai piutang wesel atau wesel tagih. Dalam bahasa Inggrisnya adalah notes receivable. Mudah-mudahan kita belajar ini nantinya akan bermanfaat untuk kita di sekolah maupun di masyarakat. Nah, apa itu piutang wesel atau wesel tagih? Tentunya kalian sebelum ini pernah belajar mengenai piutang dagang ya. Jadi sebetulnya apa sih perbedaan piutang dagang dengan piutang wesel? Sebetulnya kalau piutang dagang itu kan tidak ada surat formal yang resmi, sedangkan piutang wesel ini ada surat resminya ya, ada surat resmi perjanjian utangnya. Kemudian kalau piutang dagang biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau piutang wesel bisa kurang dari 1 tahun dan bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian apalagi perbedaannya? Kalau di piutang dagang tidak bisa diperjualbelikan atau tidak bisa dipindah tangankan. Sedangkan di piutang wesel bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Oke, itu beberapa perbedaannya. Sehingga piutang wesel itu atau wesel tagih adalah suatu pernyataan atau janji tertulis di mana di dalamnya menyebutkan sejumlah utang suatu perusahaan yang belum terbayar oleh pihak lain atau perusahaan lain dan akan dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah karakteristik piutang wesel. Apa saja sih karakteristik piutang wesel? Mari kita belajar. Yang pertama, dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Jadi, piutang wesel atau wesel tagih ini merupakan perjanjian tertulis yang diterbitkan atau dibuat dari pihak si pemberi pinjaman atau pihak yang nantinya menerima pembayaran dari peminjam. Wesel ini merupakan dasar dari bukti piutang perusahaan pada pemberi pinjaman. Yang kedua adalah wesel tagih atau piutang wesel itu akan bertambah di sisi debit. Jadi piutang wesel ini akan berada di sisi debit jika dilihat pada sebuah jurnal. Di mana maksudnya pemberi pinjaman bisa mendapat tambahan debit. Berarti hal ini piutang wesel ini merupakan salah satu aset dari sebuah perusahaan di mana bisa menambah kekayaan pada satu perusahaan. Yang ketiga, piutang wesel atau wesel tagih termasuk aktiva. Ya, posisi dari piutang wesel ini adalah kekayaan bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tergolong sebagai aktiva karena sesuatu yang nantinya akan diterima oleh satu perusahaan pemberi pinjaman. Yang keempat, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, wesel tagih dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Ya, jadi piutang wesel ini dapat berpindah-pindah pemiliknya beberapa kali sebelum tiba saatnya debitur melunasi. Jadi pemilik yang terakhir itu nantinya berhak meminta pembayarannya kepada debitur pada saat jatuh tempo. Mungkin untuk ilustrasi sederhananya, piutang wesel yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan, mungkin seperti ini ya. Jadi contohnya misalnya pada tanggal 1 Januari, PT A menjual barang dagangan secara kredit kepada PTB dengan menarik wesel atas PTB sebesar 3 juta dan jatuh temponya adalah 2 April dengan bunga 10%. Jadi PTA di sini sebagai kreditor yang menjual barang dagangannya secara kredit kepada PTB. Nah, selama sebelum jatuh ke tempo, wesel tagih yang dimiliki oleh PTA ini dapat dipindah tangankan atau dapat dijual. Atau istilah lainnya itu adalah
didiskontokan ke pihak perusahaan lain atau bisa juga ke pihak bank. Jadi nanti pihak pemegang akhir wesel tagih inilah yang akan berhak menerima pelunasan dari PTB. Sehingga dalam hal ini PTA yang memegang pertama kali piutang wesel atas nama PTB. Ketika belum jatuh tempo, ketika belum sampai saatnya 2 April, PTA ini bisa menjual weselnya kepada pihak lain atau ke bank. Contoh di sini misalnya PTA menjualnya ke Bank C. Nantinya yang berhak menerima pembayaran atau pelunasan dari PTB adalah Bank C. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis piutang wesel. Apa saja sih jenis-jenis piutang wesel? Piutang wesel itu ada dua. Ada wesel yang berbunga dan ada wesel tanpa bunga. Yang pertama adalah wesel berbunga. Wesel ini adalah wesel yang memuat jumlah yang harus dibayar dan pembayaran bunga dengan suku bunga tertentu yang dihitung sejak tanggal penarikan sampai tanggal jatuh tempo wesel. Jadi nilai wesel pada saat jatuh tempo ini adalah nanti nilai nominal ditambah dengan bunga yang diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya, Ibu memberikan contoh ilustrasi perhitungan piutang wesel yang berbunga. Jadi, ada soal atau ada ilustrasi seperti ini. Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Rahayu menjual barang dagangan secara kredit pada PT Astuti sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 5 Maret 2019, PT Rahayu menarik wesel atas PT Astuti dengan nilai nominal 5 juta rupiah dan jatuh temponya pada tanggal 4 Mei 2019 dan berbunga sebesar 18% setahun. Nah, di sini sebagai kreditornya adalah PT Rahayu. PT Rahayu ini menarik wesel pada PT Astuti ya, tapi pada tanggal 5 Maret 2019. Nah, di sini kita akan menghitung berapa bunga weselnya, kemudian bagaimana jurnal pada tanggal 1 Maret, pada tanggal 5 Maret, dan pada saat jatuh tempo yaitu 4 Mei 2019. Nah, berikut penyelesaian dari kasus yang sebelumnya. Ini Ibu tuliskan lagi soalnya di blok yang warna kuning sehingga bisa jelas melihat soal dan jawabannya. Jurnal untuk tanggal 1 Maret, karena tanggal 1 Maret itu adalah transaksinya PT Rahayu menjual barang dagangan secara kredit pada PT Asuti. Sehingga jurnal pada 1 Maret adalah piutang dagang pada penjualan masing-masing 5 juta rupiah. Ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian jurnal tanggal 5 Maret, tanggal 5 Maret adalah PT Rahayu menarik wesel atas PT Astuti dengan nilai nominal 5 juta. Di sini berarti piutang dagang sebelumnya kita jadikan ke kredit atau berkurang piutang dagangnya, berubah menjadi piutang wesel. Sehingga jurnalnya adalah piutang wesel atau wesel tagih di debit 5 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 5 juta. Ini untuk jurnal penarikan wesel. Sedangkan jurnal pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 4 Mei 2019, kita harus menghitung dulu berapa bunga weselnya. Kalian bisa melihat di blok yang warna pink ini, untuk menghitung bunga wesel harus mencari dulu jangka waktu wesel jatuh temponya. Dari tanggal 5 Maret ya, jadi menghitung jangka waktu itu mulai dari penarikan weselnya. Di sini adalah 5 Maret sampai dengan 4 Mei. Kita asumsikan 1 bulan itu 30 hari, sehingga 5 Maret sampai dengan 4 Mei 2019 itu adalah 2 bulan, sehingga 60 hari. Menghitung bunga weselnya adalah 5 juta dikali 18% dikali 60 hari
per 360, sehingga ketemu 150.000. Jurnal pada tanggal 4 Mei 2019 karena menerima pelunasan dari PT Asuti, sehingga PT Rahayu akan mencatat kasnya di debit besar 5.150.000, didapat dari nilai nominal ditambah dengan bunga wesel 5.150.000 rupiah. Di kreditnya adalah pendapatan bunga wesel 150.000 dan piutang wesel sebesar 5 juta. Jenis piutang wesel yang kedua adalah wesel tanpa bunga. Wesel tanpa bunga ini adalah wesel yang hanya memuat nilai nominal yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Contoh ilustrasi masih menggunakan soal sebelumnya, cuma Ibu hilangkan di soal ini tidak ada bunganya ya. Jadi hanya sampai jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2019 tapi tidak ada bunganya. Untuk jurnal yang tanggal 1 dan 5 Maret itu adalah sama seperti di jurnal Wesel yang berbunga. Yang membedakan hanya ada pada jurnal pada saat jatuh tempo di tanggal 4 Mei 2019. Kalau di Wesel yang berbunga tadi ada akun pendapatan bunga Wesel, tapi kalau di tanpa bunga ini tinggal memasukkan kas di debit dan kreditnya adalah piutang wesel sebesar masing-masing nilai nominal sebesar 5 juta. Nah, mudah-mudahan materi yang baru saja Ibu share secara sederhana dapat dipahami, dan ini ada soal latihan yang bisa saja kalian kerjakan di rumah. Soal latihan 1 itu adalah pada tanggal 1 Juni 2019 dijual barang dagangan sebesar 2 juta pada toko laris secara kredit. Pada tanggal 3 Juni 2019 ditarik wesel atas nama toko laris untuk piutang dagang yang terbentuk pada tanggal 1 Juni 2019. Dan tanggal jatuh temponya adalah 2 September. Nah, di sini kalian diminta untuk mencatat jurnal dari transaksi di atas. Kalau kalian bisa lihat di soal ini tidak ada bunganya, berarti di sini termasuk wesel yang tanpa bunga. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya, mudah-mudahan kalian bisa kerjakan. Untuk soal latihan yang kedua, pada tanggal 6 Januari 2019, PT Serasi menjual barang dagangan sebesar 8 juta pada PD Harmoni secara kredit menggunakan wesel berbunga 12% per tahun dengan jangka waktu 60 hari. Diasumsikan 1 bulan 30 hari. Nah, dari soal ini kalian disuruh menghitung bunga weselnya berapa dan berapa pembayaran yang diterima PT Serasi atas pelunasan tersebut, serta kapan waktu jatuh temponya, karena di sini tidak disebutkan jatuh temponya tanggal berapa, hanya disebutkan jangka waktunya 60 hari, berarti kalian harus menghitung dari 6 Januari sampai 60 hari itu berapa, tanggal berapa. Kemudian kalau kalian sudah ketemu bunga weselnya, kalian bisa menghitung berapa pembayarannya yang akan diterima oleh PT Serasi dan kalian bisa membuat jurnal atas saksi di atas. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai piutang wesel. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih berkaitan dengan piutang wesel. Untuk pertemuan selanjutnya adalah membahas mengenai pendiskontoan wesel. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian dan terus semangat meskipun di masa pandemi, tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.